analisis permasalahan sistem basis data UMKM toko roti. Yang pertama adalah latar belakang. Toko Roti Sejahtera adalah usaha kecil roti dan kue di Bekasi yang sudah jalan 5 tahun. Tapi masih pakai catatan tangan, jadi sering bingung stok dan data pelanggan. Toko ini jual 50 macam roti setiap hari. Dapat uang 50-100 juta sebulan dari 100 orang beli di toko dan di WhatsApp 200 orang. Masalahnya, catatan di buku atau Excel sering salah. Stok habis duluan atau busuk dan data pelanggan hilang kalau HP rusak. Selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Stok roti tawar sering habis di siang hari, rugi 2-5 juta sebulan. Nomor WA pelanggan simpan di HP kasir. Kalau hilang berarti kehilangan 500 pelanggan tetap. Hitung penjualan manual butuh 3-4 jam sehari. Susah buat promo cepat. Di sini selanjutnya ada kebutuhan sistem. Catat nama, alamat, nomor pelanggan beserta riwayat beli mereka. Yang kedua, daftar semua roti, nama, harga, stok yang tersisa. Yang ketiga, input jual beli langsung, stok otomatis berkurang. Yang keempat, catat beli bahan dari pemasok. Yang kelima, lihat laporan harian roti mana yang paling laku dan pelanggan VIP. Selanjutnya ada syarat lainnya. Masukkan data jual kurang dari 5 detik. Pemilik bisa lihat laporan kasir cuma input jual. Tampilan mudah dipakai karyawan. Biasa bisa tambah 50 pelanggan setiap bulan. Selanjutnya ada siapa yang pakai sistem. Yang pertama itu pemilik. Pemilik bisa melihat laporan harian penjualan, ubah harga buat promo roti laku keras. Yang kedua, kasir. Input pembelian pelanggan, cek stok saat itu juga. Yang ketiga ada pemasok. Catat bahan masuk, dapat pesan kalau stok habis. Selanjutnya ada cara kerja sehari-hari. Kasir, ketik, Budi beli 2 roti tawar, stok kurang 2, kirim struk ke WA Budi. Kalau stok tinggal 10, pesan otomatis ke pemilik pesan lagi ke pemasok. Pemilik buka laporan, roti sobek laku 300 pieces buat diskon minggu depan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem basis data ini akan bantu toko Roti Sejahtera hemat rugi stok, simpan data pelanggan yang aman, dan bikin laporan cepat supaya bisa tambah omset 20-30% dalam 3 bulan. Dengan ERD, tabel, dan SQL yang sudah dirancang, toko bisa langsung pakai dan berkembang lebih besar. Entitas pelanggan. Entitas ini mempresentasikan data pelanggan. ID pelanggan merupakan primary key, yaitu kode unik yang digunakan untuk membedakan setiap pelanggan satu dengan yang lain. Nama, atribut ini menyimpan nama pelanggan. Alamat untuk menyimpan alamat pelanggan. Relationship diagram atau ERD untuk sebuah sistem penjualan. Entitas pertama adalah pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key serta nama, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan memiliki relasi melakukan dengan entitas transaksi dengan kardinalitas 1 ke banyak. Artinya, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Selanjutnya, terdapat entitas transaksi yang menyimpan data transaksi seperti ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, dan metode pembayaran. Setiap transaksi dimiliki oleh satu pelanggan, tetapi satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Entitas detail transaksi berfungsi mencatat rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Atributnya meliputi ID transaksi, ID produk, nama produk, harga, jumlah, dan total harga barang. Entitas ini menjadi penghubung antara transaksi dan produk, sehingga membentuk relasi many to one antara transaksi dan produk. Berikutnya adalah entitas produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, harga, stok, dan ID kategori produk. Produk memiliki relasi tercatat dengan detail transaksi serta relasi disediakan oleh setiap entitas pemasok. Terakhir, entitas pemasok menyimpan data
pemasuk seperti ID pemasuk, nama, alamat, dan nomor telepon. Satu pemasuk dapat menyediakan banyak produk, tetapi satu produk hanya berasal dari satu pemasuk. Pertama, tabel pelanggan. Menyimpan data pelanggan. ID pelanggan, PK-nya, identitas unik pelanggan, lalu nama pelanggan, alamat itu alamat pelanggan, nomor teleponnya itu nomor telepon pelanggan. Di sini terdapat tabel yang sudah jadi. Tabel ini menampilkan model relasi basis data pada sistem penjualan. Terdapat tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan dan berelasi one to many. Dengan tabel transaksi, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Tabel transaksi mencatat data pembelian dan terhubung dengan tabel detail transaksi sebagai penghubung antara transaksi dan produk yang membentuk relasi many to many. Tabel produk menyimpan informasi barang dan terhubung dengan tabel pemasok, di mana satu pemasok dapat menyediakan banyak produk. Selain itu, tabel nomor telepon digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nomor telepon pelanggan. Secara keseluruhan, model ini dirancang untuk meminimalkan redundansi data dan menjaga integritas antar tabel dalam sistem penjualan. Oke, kalau udah masuk ke sini, kita langsung aja ketik mysql -u root -p. Nah, setelah itu kita buat database-nya dengan perintah create database toko_roti. Kalau udah, kita use toko_roti. Lalu kita bikin tabelnya, tabel pelanggan. Create tabel pelanggan, lalu buka kurung, enter, ID pelanggan, int, primary key, auto increment, ada nama varchar 100, alamat itu pakai varchar juga 200, sama telepon pakai varchar juga 15. Kalau udah, kan kita bisa bikin tabel-tabel yang lain, perintahnya sama. Nah, ini contoh tabel-tabel yang lain. Tuh, create tabel produk, create tabel pemasok, sama yang tadi pertama. Sini ada create tabel transaksi, itu pakai foreign key sama references pelanggan, sama tabel detail transaksi juga kayak gitu ya, sama kayak tabel transaksi. Kalau mau ngeliat tabelnya tinggal ketik aja show tables untuk perintah buat memunculkan tabelnya. Nah, ini untuk menambahkan data ke tabel, kita bisa pakai perintah insert into. Nah, habis itu data yang dimasukkan harus sesuai ya sama kolom yang telah dibuat sebelumnya. Kalau udah berhasil, nanti berarti data udah tersimpan ke dalam tabel. Nah, ini untuk contoh-contohnya nih, insert into pemasok, insert into produk, insert into pelanggan, dan lain-lain. Kalau mau menampilkan data itu, kita bisa pakai perintah select untuk memastikan datanya itu benar-benar masuk gitu. Ini contohnya nih, contohnya itu nih, misal select bintang from apa pemasok, misal kalau mau ngeliat pemasok. Kalau mau ngeliat produk, sama select bintang from produk gitu ya. Nah, kalau udah selesai bikin semuanya dan mau keluar, jangan lupa di sini ketik quit. Nah, kalau udah tinggal keluar aja, sama dimatiin MySQL-nya.